Kita lanjutkan pelajarannya masih pada bab 1 ya, harmonisasi hak asasi manusia. Pada kali ini kita akan bicara pada subbab yang B atau yang kedua, HAM dalam dasar negara, konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan. Di materi B-nya sekalian, sebenarnya kalau kita ingat tentang materi sebelumnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, itu kan ada 3. Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Ya, nilai dasar itu adalah 5 Pancasila itu, namanya nilai dasar, ketuhanan, kemanusiaan, lalu persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu nilai instrumental adalah nilai-nilai yang sudah dijabarkan ke dalam peraturan perundangan, misalnya ke dalam Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada nilai praksis, yaitu nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semuanya juga bersumber dari Pancasila. Jadi dalam hal ini anak sekalian, kalau kita bicara HAM dalam dasar negara, dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar dan dalam peraturan perundang-undangan ya merupakan penjabaran dari sila-sila di dalam Pancasila. Ketiga hal ini, dasar negara dan konstitusi negara dan juga peraturan perundangan ini pasti saling berkaitan. Yang paling tinggi adalah dasar negara yaitu Pancasila yang kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar dan kemudian peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain juga bahwa apa yang diatur di dalam konstitusi negara dan peraturan perundangan berupa undang-undang dan lain sebagainya tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Oke? Selanjutnya kita pelajari peraturan hak asasi manusia di dalam dasar negara. Bagaimana implementasinya kita lihat. Nah, ternyata anak sekalian, Pancasila sebagai dasar negara, ingat sebagai dasar negara, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundangan harus bersumber dari Pancasila. Maka Pancasila itu juga mengandung hal-hal yang sangat mendasar yang kemudian diwujudkan di dalam peraturan perundangan menjadi hukum. Di dalam Pancasila, misalnya anak sekalian di sila pertama, ya, ini juga mengandung hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia yang terkandung di dalam sila pertama? Kalian bisa lihat. Memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Ini adalah hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia yang ada di dalam sila pertama. Tentu ada yang lain anak sekalian, ya. Ini hanya satu contoh saja. Nanti kalian bisa lihat sendiri, kalian cari di buku-buku dan sumber-sumber lain. Jadi sila pertama mengandung hak asasi manusia bahwa setiap manusia itu punya kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Bagaimana dengan sila kedua? Di dalam sila kedua, anak sekalian, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Yaitu pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Kita harus mengakui, anak sekalian, bahwa setiap manusia itu merupakan makhluk individu. Artinya apa makhluk individu? Sebagai makhluk individu artinya manusia memiliki kemauan, keinginan, cita-cita, tujuan hidup, dan lain sebagainya yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada yang mengatakan bahwa sebagai makhluk individu, manusia itu adalah makhluk yang unik, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sering melihat anak yang kembar sekalipun atau orang yang kembar sekalipun memiliki pribadi yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda, cita-cita yang berbeda, ya.
misalnya kesukaan makanan yang berbeda, ya cara belajar yang berbeda, suara yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, demikian anak sekalian, itu adalah namanya manusia sebagai makhluk individu yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Lalu kemudian manusia juga sebagai makhluk sosial. Kalau menurut Aristoteles, seorang filosof dari Yunani, bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk bermasyarakat, makhluk sosial. Apa artinya? Bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Manusia saling memerlukan, manusia saling berinteraksi, manusia saling membutuhkan. Memang dalam kenyataannya anak sekalian bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Semua manusia pasti memerlukan orang lain. Oh, mungkin ada yang membantah, enggak Pak, kalau ada orang yang kaya mungkin dia tidak memerlukan orang lain. Itu adalah satu pernyataan yang salah anak sekalian. Coba kalian amati. Menurut Bapak bahwa justru semakin kaya seseorang itu justru lebih banyak memerlukan orang lain. Tidak ada orang kaya dengan sendirinya. Tidak ada kekayaannya muncul dengan sendirinya. Semuanya hasil kerja keras dengan orang lain. Semakin besar pabriknya, semakin banyak pegawainya, semakin besar perusahaannya, semakin banyak pegawainya. Ya, apapun yang semakin kaya seseorang, semakin banyak keperluannya. Semakin banyak keperluannya berarti semakin banyak memerlukan orang lain. Itu pasti. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Ya. Lalu sila ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Ini jelas anak sekalian bahwa manusia Indonesia khususnya ya, karena sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama antara yang satu dengan yang lain, antara manusia Indonesia yang satu dengan yang lain. Tidak ada yang bisa membedakan, semuanya memiliki hak yang sama. Sila keempat anak sekalian, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Ini juga merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap manusia punya hak asasi atau hak dasar untuk berpendapat. Kalau di dalam pasal 28 dikatakan tiap-tiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Membentuk organisasi itu juga hak. Mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, ya, itu juga hak. Dan sila yang kelima, menghormati hak-hak orang lain atau dalam keadilan sosial. Nah, anak sekalian, ini adalah sebagian kecil saja hak asasi manusia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalian bisa mengeksplor lagi apa saja hak-hak asasi manusia yang ada di dalam Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, anak sekalian, untuk pembahasan hak asasi manusia di dalam nilai-nilai Pancasila sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu hak asasi manusia di dalam konstitusi negara. Atau dengan kata lain, hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Oke, anak sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Terus belajar, kalian bisa buka materi yang lain di dalam Google Classroom. Sudah Bapak masukkan, ada materi Word, ada materi berupa PowerPoint, dan lain sebagainya.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.